Hai sahabat, senang Anda sudah mengikuti tayangan video-video saya. Saya yakin Anda sudah like, sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video saya yang baru, Anda tidak pernah ketinggalan. Jika video-video yang selama ini Anda tonton boleh memberkati kehidupan keluarga Anda, dengan kerendahan hati, saya memohon Anda berkenan share kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan memberikan petunjuk kepada setiap keluarga yang mengikutinya bagaimana mengajar mendidik anak-anak mereka agar kelak hidupnya sukses, bahagia, dan diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, ikuti terus video saya lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Hai sahabat, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar, Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Kita memasuki video yang ketiga dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul besar Tidak Ada Protes tentang Yesus Kristus. Artinya, ketika umat Kristen dan Katolik mempelajari Alkitab sebagai kitab suci yang menulis, menceritakan tentang kehidupan Yesus yang adalah Kristus, tidak ditemukan kebohongan, tidak ditemukan kejanggalan, tidak ditemukan kepalsuan. Semua mukjizat yang terjadi di dalam kehidupan Yesus yang adalah Kristus adalah sah, adalah benar, karena semua yang terjadi adalah fakta, kenyataan yang terjadi. Sebab di setiap peristiwa-peristiwa ajaib yang dibuat oleh Yesus yang adalah Kristus adalah melibatkan begitu banyak saksi mata, sehingga para saksi-saksi itulah yang menjadikan salah satu Alkitab ini menjadi kitab suci untuk semua umat manusia sebagai ciptaannya. Judul kecil yang hari ini dalam video yang ketiga yang akan kita renungkan bersama-sama yaitu kematian dan kebangkitannya. Kematian dan kebangkitannya. Saudara, ada begitu banyak orang Kristen sendiri sedang berpikir, jika Yesus adalah Tuhan, kenapa dia harus repot-repot untuk menebus dosa umat manusia? Dia harus mati di atas kayu salib. Bukankah dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang punya sejuta cara untuk melaksanakan apa yang menjadi rencananya dia? Tetapi kenapa dia sendiri harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia? Jika ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tentunya tidak usah dengan cara naik ke atas kayu salib. Dia punya banyak cara untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa yang membawa manusia sebagai umat ciptaannya menuju kepada kebinasaan. Saudara, pikiran yang seperti ini timbul justru dari orang Kristen atau orang Katolik sendiri, bukan dari orang-orang di luar sana. Nampaknya masuk akal, karena jika dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tentunya dia bisa lakukan dengan segala cara yang dia mau. Nah, saudara, kita harus mengingat sejarah dari kejatuhan manusia di dalam dosa, yaitu yang dilakukan oleh Adam dan oleh Hawa. Lewat dosa itulah
Lewat dosa itulah Tuhan telah bersabda, berfirman sebelumnya kepada Adam dan Hawa, buah daripada pohon di seluruh taman ini boleh engkau makan. Tetapi hati-hati, buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman jangan engkau makan. Kenapa? Karena ketika engkau memakannya, maka engkau akan mati. Sehingga ketika Adam dan Hawa, oleh karena manusia diciptakan oleh Tuhan, diberi kehendak bebas, maka Adam dan Hawa bisa memilih tanpa Tuhan harus intervensi. Itulah kelebihannya Tuhan menciptakan manusia sebagai umat ciptaannya yang paling mulia, diberi akal budi, diberi cara berpikir dan lain sebagainya, termasuk hidup ini boleh mengambil keputusan sesuai dengan pilihan manusia itu sendiri, baik memilih untuk setia dan taat kepada Tuhannya, atau yang dilakukan oleh Adam dan Hawa melanggar perintah daripada Tuhannya. Sehingga dengan demikian kita mengenal kejatuhan manusia pertama kali di dalam dosa dilakukan oleh Adam dan Hawa di dalam Taman Eden. Nah, saudara, untuk itulah karena saking sayangnya Tuhan kepada manusia, Tuhan telah merancangkan sebuah karya keselamatan, yaitu Dia bernubuat. Saya bacakan supaya ini mengingatkan semua yang belajar Alkitab lewat video saya, yaitu Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Setelah Tuhan bertanya kepada Adam, Adam, kenapa kau makan ini? Adam berkata, Tuhan, gara-gara perempuan yang kau berikan kepadaku. Hai perempuan, kenapa engkau melanggar? Perempuan berkata, gara-gara si ular setan ini. Nah, ketika ketiganya dikumpulkan, disidang sama Tuhan, akhirnya Tuhan mengetahui bahwa manusia telah jatuh di dalam dosa, dan saat itu pula manusia itu secara hubungan jadi terpisah dengan Allah. Dia harus keluar dari Taman Eden, tetapi saking kasihnya Tuhan kepada manusia sebagai umat ciptaannya, Tuhan ingin memulihkan hubungan yang sedang rusak itu kembali seperti hubungan semula, di mana manusia diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Itu yang Allah mau kerjakan untuk mengembalikan status manusia di hadapan Dia. Dia merancangkan karya keselamatan yang berbunyi demikian. Kejadian 3 ayat 15, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, si ular, dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan perempuan ini tadi akan meremukkan kepalamu, akan membunuh kamu, membinasakan dosa, mengalahkan maut, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan perempuan yang dimaksud oleh Tuhan di dalam nubuatan ini menunjuk kepada Yesus yang adalah Kristus, yang nanti harus naik ke atas kayu salib menebus dosa umat manusia di saat Dia menjadi 100% yang insani. Karena berbicara tentang Yesus yang adalah Kristus, Tuhan yang menjelma menjadi manusia dalam jati diri Yesus yang adalah Kristus, ada dua dimensi yang kita selalu harus mengenal, mengingat bahwa Dia adalah 100% insani, juga 100% ilahi. Dan yang bisa dibunuh di atas kayu salib adalah yang 100% insani. Nah, saudara, karena hal itulah Dia harus mati di atas kayu salib. Sehingga ini akan memberikan jawaban pencerahan kepada umat Kristen dan umat Katolik. Kenapa Tuhan harus repot-repot mati di atas kayu salib? Jawabannya adalah karena Dia tidak ingin menjilat ludahnya sendiri, karena Dia adalah Allah yang mulia.
Dia adalah Allah yang selalu melakukan firman-Nya. Ya dan amin, tanpa pandang muka, tanpa pandang bulu. Tetapi karena manusia jatuh di dalam dosa dan akan menuju kepada kebinasaan, Tuhan yang mengasihi manusia sangat telah merancangkan sebuah karya keselamatan dosa manusia ditebus olehnya lewat anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Sehingga di dalam firman Tuhan, Yesus sendiri berkata di dalam Injil Matius tentang dia akan mati di atas kayu salib dan dibangkitkan. Itu 4 kali. Itu 4 kali. Artinya peristiwa ini adalah sesuatu yang penting dan sesuatu yang terjadi. Saudara, saya bacakan lebih dulu. Matius pasal 16. Matius pasal 16. Saya bacakan ayat 21 sampai 23. Kemudian Bapak Ibu catat berita yang kedua, ketiga, dan keempat. Berita kedua ada pada Matius 17 ayat 22 dan 23. Berita ketiga dengan berita yang sama, bahwa dia memberitakan aku akan mati di atas kayu salib dan dibangkitkan oleh Bapakku pada hari ketiga. Itu ada di Matius 20 ayat 17 sampai dengan 19. Berita yang keempat ada di Matius 26 ayat 1 dan ayat 2. Pokok beritanya sama. Karena penting, oleh Yesus Kristus Tuhan diberitakan 4 kali. Yang pertama yang saya bacakan, ayat 21 sampai dengan 23 dari Matius pasal 16. Judul bacaannya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara, kata-kata lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga boleh digarisbawahi. Yesus bukan bangkit sendiri. Karena pada waktu yang dibunuh adalah Yesus yang 100% insani. Dia harus dibangkitkan oleh Bapaknya yang ada di surga pada hari ketiga. Demikian pula saudara dan saya manusia. Seluruh dunia ini nanti ketika mati, jasadnya itu kembali menjadi tanah. Dari debu kembali ke debu. Dari tanah kembali ke tanah. Sedangkan roh kembali kepada Sang Penciptanya. Kembali. Nah, kita juga dibangkitkan sama seperti Yesus yang dibangkitkan oleh Bapaknya, demikian pula kita juga akan mengalami kebangkitan seperti ketika Yesus juga dibangkitkan. Saudara, kemudian yang selanjutnya 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, Petrus sebagai manusia, Petrus sebagai rasul, yang mendengar secara langsung apa yang diajarkan oleh Kristus dan menyaksikan mukjizat dengan mata kepala sendiri, karena saking sayangnya kepada Yesus sebagai Tuhan dan gurunya, dia menarik Yesus ke samping dan berkata, Tuhan, semua yang kau katakan
Tidak akan terjadi. Engkau tidak akan mengalami hal-hal yang buruk, kata Petrus. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan apa yang engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, sama dengan pikiran umat Kristen dan umat Katolik. Jika dia adalah Tuhan, ngapain mesti repot-repot mati di atas kayu salib? Petrus pun juga sedang berpikir yang sama. Semua ini tidak akan terjadi dalam hidupmu. Allah pasti melepaskan engkau. Saudara, Petrus berpikir dengan pikirannya sendiri. Petrus berpikir sebagai manusia. Oleh karena itu, tidak menyalahkan baik orang Kristen maupun Katolik, apalagi di luar sana. Mereka tentu berpikir dengan logikanya sendiri, dengan pikirannya sendiri. Sehingga orang Kristen dan orang Katolik pun sedang berpikir, jika Yesus adalah Tuhan, kenapa Tuhan harus repot-repot untuk mengampuni dosa umat manusia sejagat ini? Dia harus mati dan menderita di atas kayu salib. Dia harus juga tunjukkan bahwa dia dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, saudara, pikiran manusia akan berpikir ke sana. Tetapi Yesus yang adalah anak Allah, Yesus yang adalah Tuhan, dia memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, yaitu anak manusia harus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga, dia akan dibangkitkan kembali oleh Bapaknya. Dengan arti kata lain, ketika Yesus Kristus Tuhan memberitakan penderitaan dan kebangkitannya ini, dia sendiri pun sudah pasti tahu peristiwa itu pasti akan terjadi dan dilewati di dalam kehidupannya. Sehingga dia memberitakan peristiwa penting ini sampai 4 kali. Karena ini penting. Sesuatu yang penting menyangkut hidup saudara dan saya. Pasti dia adalah Bapa yang bijaksana. Berita ini adalah berita yang polos, yang tidak perlu ditafsirkan. Demikian pula dengan berita-berita lain. Apakah nanti binatang itu akan datang 666, itu 666 akan datang dan lain sebagainya? Saya tetap yakin tidak butuh penafsiran. Yang seperti hari ini menimbulkan gonjang-ganjing. Iman orang Kristen terombang-ambing. Padahal kata chip tidak ada di dalam Alkitab. Yang ada adalah tanda, bukan chip. Jika itu penting, saya yakin Tuhan pasti tidak akan memberikan pemberitaan yang membuat kita meraba-raba. Karena ini penting di dalam keselamatan saudara dan saya. Sama seperti jika Anda adalah orang tua yang mengasihi anak-anakmu, sesuatu yang penting, tentulah Anda akan berkata kepada anak-anak Anda dengan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti oleh anak yang kau cintai. Nah, saudara, oleh karena itu Yesus yang adalah Tuhan juga berkata dengan bahasa yang mudah dimengerti, mudah ditangkap. Tetapi oleh karena Petrus berpikir dengan pikiran manusia, apa yang dipikirkan oleh Petrus tidak matching, tidak ketemu, tidak selaras dengan pikiran Allah. Bahwa Allah harus menebus dosa umat manusia lewat anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, karena dia sudah merancangkan karya keselamatan pada Kejadian 3 ayatnya yang ke-15. Saudara, sehingga dengan demikian
Yesus yang adalah Kristus harus mengalami penderitaannya di atas kayu salib. Dia harus disalibkan. Dia harus dibunuh. Karena dia memang 100% yang insani. Dia harus dikuburkan. Dan kemudian dia harus dibangkitkan. Dan semua perjalanan, mulai dia ditangkap, dia diadili, dia disiksa, dia disalibkan, dia mati di atas kayu salib, dia dikuburkan, dan dia dibangkitkan oleh Bapaknya pada hari ketiga, melibatkan saksi yang begitu banyak. Sehingga tidak ada orang yang bisa protes bahwa Yesus yang adalah Kristus memang adalah pribadi yang mati di atas kayu salib demi menebus dosa umat manusia sejagat ini tadi. Saudara, sehingga dengan demikian peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, matinya dia di atas kayu salib, ketika dia dikuburkan, dia dibangkitkan, ditulis di 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Semua menulis. Artinya apa? Wartawan pun yang menulis. Penulis Injil ini berbeda-beda, tetapi mereka menulis peristiwa yang sama, walaupun dengan redaksi dan kalimat yang bisa tidak sama. Itulah buktinya bahwa Alkitab kita adalah kitab suci yang memuat peristiwa-peristiwa yang terjadi secara kenyataan. Saudara, Matius pasal 27. Karena ahli Taurat dan orang Farisi dan tokoh agama itu takut pamor mereka itu hilang. Oleh karena Kristus yang mati dan kemudian dibangkitkan, maka kubur Yesus itu harus dijaga. Matius 27 ayat yang ke-62 sampai dengan 66. Judul bacaannya kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat," maksudnya Yesus yang adalah Kristus, "itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama.' Kata Pilatus kepada mereka, 'Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergilah dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya.' Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya." Saudara, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Walaupun itu dijaga, kenyataannya penjaga ini tidak bisa berbuat apa-apa ketika malaikat itu datang menggulingkan pintu kubur. Dan Yesus yang adalah Kristus bangkit hidup kembali pada hari yang ketiga. Tetapi apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama pada masa itu, saudara bisa baca mulai Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Itu bicara tentang kebangkitan Yesus, di mana para penjaga itu ketakutan sekali. Dan kemudian ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15, judul bacanya adalah dusta mahkamah agama. Mereka menyebarkan berita-berita bohong. Berita bohong dan fitnah sudah ada sejak dulu. Karena manusia hidup itu tidak pernah bisa lepas dari politik. Tokoh-tokoh agama pada waktu itu pun juga berpolitik untuk menyelamatkan kedudukan mereka. Sehingga mereka pun mulai mengarang cerita yang isinya fitnah, bahwa kubur yang kosong itu gara-gara
jenazah Yesus yang adalah Kristus itu dicuri oleh para murid-muridnya. Dan berita itu masih dipercayai oleh sebagian orang yang ada di Israel sana. Saudara, tetapi Tuhan ngerti bahwa pikiran manusia sebagai umat ciptaannya selalu menuntut bukti, menuntut adanya banyak saksi. Dan oleh Dia digenapi dengan Dia menampakkan diri beberapa kali kepada para muridnya dan kepada sahabat-sahabat lainnya dengan menunjukkan ciri-ciri Dia. Bekas paku, di mana Dia harus mati di paku di atas kayu salib. Bekas lubang tombak yang ada di lambungnya. Juga hobi Dia makan ikan goreng didemonstrasikan kepada para rasul-rasulnya, sehingga para rasulnya merasa yakin bahwa Dia adalah Tuhan dan gurunya yang mati di atas kayu salib dan bangkit kembali. Dan bersama dengan banyak orang, Yesus yang adalah Kristus sengaja menunjukkan ketika Dia memberkati kurang lebih 500 orang, 500 pasang mata sebagai saksinya, mendadak Dia terpisah dengan orang-orang tersebut, dengan rasul-rasul tersebut, dan semuanya sujud menyembah kepada Dia karena mereka menyaksikan Yesus yang adalah Kristus naik dengan awan-awan, meninggalkan mereka, naik ke surganya yang mulia di dalam hidup yang kekal. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.